Laba-laba peloncat tidak punya telinga tapi masih bisa menangkap frekuensi 80 sampai 130 Hz. Rambut sensorik di sepanjang tubuh mereka bisa mendeteksi gelombang suara dari jarak 3 meter. Itu lebih dari 300 kali panjang tubuh mereka. Dan itu seperti kamu mendengar temanmu sejauh 5 lapangan football. Halo! Ular bisa mendengar frekuensi lebih tinggi, tapi mulai di ambang yang sama, 80 sampai 600 Hz. Tidak besar, tapi mereka bisa mendengar manusia bicara dengan nada normal pada jarak hanya sekitar 3 meter. Waduh! Gurita tidak bisa mendengar sama sekali. Itulah sebabnya mereka juga tidak menggunakan vokalisasi. Namun, mereka masih bisa menangkap getaran 400 hingga 1000 Hz berkat strukturnya yang seperti kantong. Tapi mereka memang punya sentuhan dan penglihatan yang luar biasa. Kehidupan di bawah air bisa jadi berat dan mendengar tentu juga kelemahan tuna. Mereka memiliki ambang frekuensi sedang 50 sampai 1100 Hz. Tuna menebusnya dengan warna keren mereka yang memberikan kamuflase luar biasa di air. Kura-kura bisa mendeteksi jenis suara tertentu di frekuensi 50 hingga 1500 Hz. Ini berarti mereka mampu menangkap getaran frekuensi rendah seperti makanan lezat yang bergerak di tanah. Tapi mereka mungkin tidak bisa mendengar kicau burung. Sebagai gantinya, mereka punya indera penciuman yang luar biasa. Ada banyak hal lucu tentang ayam, tapi mereka bisa mendengar suara perempuan lebih baik daripada laki-laki. Ayam mampu menangkap frekuensi 125 hingga 2000 Hz. Suara lelaki dewasa bisa serendah 85 Hz, sementara perempuan mulai dari 165 Hz. Tidak seperti ayam, ikan mas bisa menjadi pendengar yang baik, tidak peduli siapa kamu. Mereka mampu menangkap frekuensi 20 hingga 3000 Hz. Sayangnya, ingatan mereka tentang yang kamu katakan tidaklah lama. Ambang pendengaran katak pohon hanya 50 hingga 4000 Hz. Itu tidak mengesankan jika dibandingkan kamuflase atau kemampuan mereka untuk melompat 150 kali panjang tubuh mereka. Rahang yang sangat kuat bukanlah satu-satunya kekuatan buaya. Pendengaran mereka sangat baik, mereka bisa mendengar bayi mereka memanggil dari dalam telur. Itu tidak mengherankan, ambang pendengaran buaya 100 hingga 6000 Hz. Seringkali butuh pendengaran yang baik agar bisa bernyanyi dengan baik. Tapi burung lark tidak membutuhkannya untuk bernyanyi dengan luar biasa. Bagi banyak burung, penglihatan lebih penting daripada pendengaran. Burung lark mendengar pada frekuensi 350 hingga 7600 Hz. Burung hantu kelabu besar menangkap frekuensi 500 hingga 10.000 Hz. Mereka bisa mendengar kumbang di rumput sejauh 30 meter atau cicit tikus lebih dari 1 km meski ada di bawah salju. Tidak seperti kebanyakan burung, burung hantu memiliki telinga luar. Merpati bisa mendengar frekuensi serendah 0,5 Hz tapi hanya setinggi 10.000 Hz. Mereka bisa mendengar badai dan gunung berapi meletus dari kejauhan. Gajah juga punya ambang pendengaran besar antara 17 hingga 10.500 Hz. Mereka bahkan bisa mendengar suara awan yang mendekat sehingga memungkinkan mereka mengetahui badai yang akan terjadi. Burung gereja bisa menangkap frekuensi 675 hingga 11.500 Hz. Bagi sebagian besar burung, bentuk kepala mereka berfungsi seperti telinga luar. Itu membantu menyalurkan gelombang suara dan menentukan asalnya. Rubah bisa mendengar suara dari jarak hingga 48 meter. Mereka memiliki pendengaran luar biasa dan bisa mendeteksi cicit tikus dari jarak 30 meter. Kemampuan mereka memungkinkan mereka mendengar suara hingga 14.000 Hz. Manusia memiliki ambang pendengaran biasa 20 hingga 20.000 Hz. Suara yang lebih tinggi dari itu dianggap ultrasonik. Kemampuan itu bergantung pada usia. Pada usia 40, batas frekuensimu adalah 15.000 Hz. Pada usia 50, turun ke 12.000. Hanya remaja yang bisa mendengar hingga 17.000 Hz atau lebih. Ambang pendengaran cincila sangat mirip dengan kita, 90 sampai 22.800 Hz, sehingga para ilmuwan menggunakannya untuk meneliti bagaimana suara bising membuat kita kehilangan pendengaran. Kuda memiliki telinga yang sangat tajam yang bisa mendeteksi suara sejauh 4 km.
Kuda bahkan mendengar suara seperti peki kelelawar yang tidak bisa didengar manusia. Mereka mampu mendengar frekuensi rendah hingga sangat tinggi pada ambang 14 hingga 25.000 Hz. Bersama penciuman, pendengaran adalah indera serigala yang paling tajam. Serigala bisa mendengar sejauh 10 km di hutan dan 16 km di tempat terbuka. Serigala dapat mendengar dengan baik hingga frekuensi 25.000 Hz. Ambang pendengaran domba adalah 100 hingga 30.000 Hz. Domba bisa menggerakkan telinga mereka ke arah suara. Mereka tidak suka suara tinggi seperti gonggongan anjing atau petasan. Sapi mendengar hampir 2 kali lebih baik daripada manusia pada frekuensi 23 hingga 35.000 Hz. Konon, sapi menghasilkan lebih banyak susu saat mendengarkan musik klasik. Hei, susu Mozart sepertinya enak. Dengan frekuensi 100 hingga 40.000 Hz, pendengaran rakun sangat mengesankan. Tapi mereka lebih mengandalkan indera peraba mereka yang luar biasa. Mereka bahkan tidak benar-benar mencuci makanan mereka menyentuhnya, dan air membantu kaki mereka lebih sensitif. Ferret mampu mendengar pada frekuensi 16 hingga 44.000 Hz. Tapi mereka menyaring suara yang tidak mereka butuhkan dari suara yang harus mereka perhatikan. Ini berkat ada lebih banyak saraf dari telinga ke otak. Anjing punya telinga yang lebih sensitif daripada manusia. Jadi, mereka tidak suka suara bising. Tapi mereka tidak begitu sensitif terhadap frekuensi tinggi seperti kucing. Mereka pandai menemukan dan berfokus pada suara berkat otot-otot di sekitar telinga mereka. Ambang pendengaran mereka 67 hingga 45.000 Hz. Jangan kasihan kepada landak karena penglihatannya buruk, pendengaran mereka sangat bagus. Mereka bisa mendengar frekuensi 250 hingga 45.000 Hz. Tapi mereka tidak mampu mendengar suara berfrekuensi rendah seperti suara manusia. Kelinci jelas memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Hingga 49.000 Hz, mereka sangat pandai menemukan asal suara karena mereka bisa menggerakkan telinga panjang yang besar itu masing-masing. Mereka bahkan mampu mendengar dari jarak 3 km. Telinga mungil tikus Belanda mampu menangkap suara pada frekuensi antara 54 sampai 50.000 Hz. Artinya, mereka bisa mendengarmu membuka pintu lemari es meski kandang mereka di halaman. Tupai memiliki indera yang tajam. Pendengaran mereka memungkinkan mereka menangkap frekuensi antara 53 sampai 63.000 Hz. Mereka juga sangat pintar. Mereka akan menguping burung berkicau untuk menentukan apakah cukup aman untuk keluar. Kucing menangkap frekuensi yang tinggi, hingga 64.000 Hz. Tikus kebetulan membuat jenis suara yang tepat. Pemburu alami ini bisa mendeteksi tikus di semak-semak dari jarak 50 meter. Kantong plastik yang bergemerisik bisa membuat manusia jengkel, apalagi tikus got yang malang yang menggali tong sampah. Dengan ambang pendengaran 200 hingga 76.000 Hz, semua suara jauh lebih bising dan lebih menjengkelkan bagi mereka. Tapi itu juga membantu mereka saat pemburu yang lapar ada di dekat mereka. Tikus mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada manusia dengan ambang 1.000 hingga 91.000 Hz. Berarti mereka bisa saling berkomunikasi dalam cicit yang sangat tinggi yang tidak terdengar oleh kita. Lucunya, suara kita yang berfrekuensi rendah tidak terdengar oleh mereka. Ambang pendengaran kelelawar berkisar antara 2.000 hingga 110.000 Hz, yang terbaik di antara semua mamalia darat. Mereka memekik dalam frekuensi tinggi yang membuat benda dan mangsa terpental yang disebut ekolokasi. Jadi, mereka kebanyakan menggunakan pendengaran mereka untuk berkeliaran pada malam hari. Pendengaran paus beluga berkisar antara 1.000 hingga 123.000 Hz, jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita dengar. Sayangnya, paus bergigi seperti beluga, lumba-lumba, dan paus pembunuh tidak memiliki indera penciuman. Jika tidak, semuanya bisa tercium. Porpoise sangat luar biasa. Sangat sedikit makhluk hidup yang bisa menangkap suara pada frekuensi 75 hingga 150.000 Hz. Perkembangan pendengaran mereka adalah yang tercepat di antara mamalia. Pendengaran anak porpoise bisa sempurna seperti induknya hanya dalam 30 jam sejak lahir. Ambang pendengaran lumba-lumba bahkan lebih baik.
20 hingga 150 ribu Hz. Ini berarti mereka bisa mendengar 7 kali lebih baik daripada kita. Seperti spesies paus lainnya, mereka memiliki bukaan telinga kecil di kedua sisi kepala mereka. Tapi mereka mendengar suara di bawah air sebagian besar melalui tulang rahang bawah mereka. Dan juara kita hari ini adalah ngengat lilin yang agung. Mereka tidak punya telinga. Ngengat lilin bisa mendengar pada frekuensi yang sangat tinggi hingga 300.000 Hz. Itu 15 kali lebih tinggi dari pendengaran terbaik kita. Ini bahkan sensitivitas frekuensi tertinggi dari semua hewan di dunia. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.